Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Kenafil Asyamuan, dan di sini saya akan membahas terkait kesejahteraan masyarakat Indonesia yang tidak terjamin. Dewasa ini kita ketahui bahwa kesejahteraan masyarakat Indonesia tergolong ke dalam kondisi yang memprihatinkan, dengan beragam problematika yang terjadi di dalam kehidupan bernegara. Terbukti dengan peringkat ekonomi Indonesia yang memprihatinkan, di mana Indonesia berada di peringkat ke-44 di dunia. Harga kebutuhan pokok dan bahan bakar yang kian meninggi, jumlah pengangguran yang kian bertambah tiap tahun. Tak hanya itu, masyarakat di Indonesia kini juga dihadapkan dengan kenyataan bahwa hukum di Indonesia yang seharusnya menjaga kesejahteraan dan keadilan bersama menjadi sebuah bumerang yang menyerang balik ke hak hukum masyarakat. Lantas, apakah ini yang kita semua inginkan? Apakah ini yang kita semua banggakan dari Indonesia yang dulu dikenal sebagai macan Asia? Pancasila merupakan dasar negara yang melandasi kehidupan bangsa. Tapi lihatlah kondisi kita saat ini, terpuruk tanpa tahu pasti kapan semua ini akan membaik. Koruptor dengan senyum tak bersalahnya, pembangunan yang dikerjakan ala kadarnya, dan lapangan pekerjaan yang entah didapat dari mana. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana keadilan harus dijunjung setinggi mungkin demi kepentingan dapat kemanusiaan. Adil. Apakah adil sudah semua masyarakat dapat? Di mana yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin semakin tenggelam di penderitaan dan yang memiliki kuasa akan selalu menang terhadap mereka yang lemah dan tertindas. Masyarakat yang seharusnya menerima bantuan berupa subsidi dari pemerintah, ternyata masih banyak oknum masyarakat dari latar belakang yang berkecukupan malah menikmati bantuan itu. Mereka kaum kecil yang berlindung dengan hak hukumnya terpaksa menerima hukuman yang bahkan tidak sepantasnya mereka terima karena tumpunya hukum di negara tercinta ini. Beginikah hasil nyata dari janji manis para pemimpin kita? Janji akan memajukan kesejahteraan rakyat, mengentaskan kemiskinan, mengembalikan kepercayaan masyarakat. Bukankah itu terlalu indah dibandingkan dengan realitas sekarang? Rakyat Indonesia hanya bisa berdiam diri, menyaksikan kerasnya kehidupan berbangsa di negeri ini. Sadar bahwa mereka tidak punya kuasa dibandingkan kaum elit di atas yang bermain sesuka hati mereka demi kepentingan pribadi maupun kelompok. Ingatkah kita bahwa Bung Karno pernah mengatakan, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Beliau percaya bahwa kita, pemuda, memiliki kekuatan yang bahkan lebih dari apa yang bisa kita bayangkan. Kekuatan yang sungguh besarnya hingga dunia pun akan bergetar dengan derap langkah para pemuda. Lantas apa yang sekiranya bisa kita lakukan sebagai calon penerus perjuangan kemajuan bangsa terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia? Yakin dan berani adalah kuncinya. Yakin dan berani bahwa setiap usaha yang kita lakukan akan beri dampak demi kebaikan di masa depan. Yakin dan berani berpegang teguh pada pendirian dan menolak segala bentuk doktrin yang menghambat Indonesia menuju gerbang kejayaan. Dan yakin dan berani untuk berkorban dengan segala yang kita mampu demi kesejahteraan bumi pertiwi ini. Saya Kenafil Asyamuan, pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Mereka bilang negara ini negara kaya. Mereka kata negara ini berisi orang hebat. Pembangunan yang kian pesat, teknologi yang sangat berkembang, membuat bangsa ini seakan bangsa yang makmur. Namun di balik cerita yang indah itu, kemiskinan menjadi potret buram bagi jutaan masyarakat. Kondisi ekonomi yang kian terpuruk, memaksa para orang tua mengais rezeki di tempat yang buruk.
yang membuat sang bayi merasakan sakitnya gizi buruk. Aku ingin melihat senyum pada wajah lesu mereka, menikmati hidup yang layak di negeri yang katanya kaya ini, mengecapnya nikmat pendidikan, berbaring di tempat yang pantas, mengganjal perut dengan makanan yang bergizi, serta dimanusiakan oleh para penguasa bangsa, sehingga kemiskinan tidak menjadi ikon bagi negara ini, sehingga kemiskinan tidak lagi menjadi ciri dan jiwa bangsa ini, sehingga kemiskinan akan semakin berkurang. Karena ini mimpiku untuk Indonesia.